Halo Sobat Cuan, selamat datang di Podcast Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promax Batam City. Ya seperti biasa bersama saya ya Junius Wong dan ditemani langsung sama partner saya yang gak asing lagi. Ya semuanya Sobat Cuan, dengan saya Pandu Dinata. Hari ini kita masuk dalam video pembahasan tentang mengapa kita harus berinvestasi di properti. Iya betul sekali. Padahal kan banyak instrumen investasi di luar ya, seperti emas lah, saham lah, terus money game lah, judi lah, banyak investasi. Bener kan? Bener. Ya. Jadi kenapa nih ya? Jadi kita mau membahas keuntungan berinvestasi di properti. Iya. Menurut kita sih investasi di properti itu yang terbaik sih investasinya. Ya, menurut kita ya, mungkin salah satunya kebetulan karena kita di properti juga kali ya. Ya. Kalau kita di saham, pasti saham terbaik. Iya, gitulah. Ya, gitulah ya. Oke. Gimana Pak ya? Maksudnya alasan pertama apa sih paling kuat menurut Pak Pandu lah? Oke, menurut saya ya, kalau di properti nih, terutama di properti, menurut saya sih investasi yang bisa kita beli tanpa menggunakan uang kita sendiri sih. Waduh. Menurut saya nih ya. Duit orang tua berarti. Duit orang tua salah satunya kali ya. Nggak, mungkin ya kita, makanya saya bilang kayak gini ya, salah satu contoh kayak gini. Yang kita tahu ya, yang namanya sertifikat rumah atau sertifikat apartemen bisa kita agunkan kan. Oh kan? iya. Jadi kalau kita beli properti dengan harga contoh 1 miliar, sedangkan uang kita nggak sampai 1 miliar dan uang kita cuma hanya ada 200 juta, ya kita kan bisa taruh sebagai DP, ya kan, untuk DP awal. Sisanya 800 juta kan dikeluarkan oleh pihak bank. KPR lah bahasanya ya. KPR atau KPA. KPA untuk apartemen ya teman-teman ya. Jadi dari situ kan kita udah bisa mengatakan bahwa investasi tanpa menggunakan uang secara full dan uang kita sendiri kan. Iya, satu-satunya. Coba kalau kalian beli emas misalnya, nggak bisa kan, nggak cukup. Nggak bisa kan? Ajukan ke bank nggak bisa. Menurut saya investasi yang terbaik ya versinya kita yaitu adalah di properti. Ya bukan ya mungkin pertama alasannya ya karena kita di properti sendiri ya. Nggak usah munafik lah. Yang kedua ya karena apa? Karena ya itu saya bilang bisa diagunkan. Iya, Ya satu-satunya. Ya selama ini sih kita masih belum kelihatan ya, masih belum pernah kelihatan kayak misalnya contoh emas atau saham itu bisa diagunkan ke bank ya. Kita masih belum ketemu nih. Iya, belum ketemu. Masih belum ketemu. Tahu kalau Sobat Cuan ada ketemu, kasih tahu ya, kita mau ikutan juga. Kita juga yang mau tahu ya. Mau jual itu juga jadinya. Mana tahu kan emas saya ada 1 kilo misalnya. Emas kuning Mau langsung agunkan lah ya. Kita Kita ngomongnya ke bank sih ini ya, bukan. ngomong ke bank ya, kita nggak ngomong ke leasing yang lain lah. Ya kita ngomongnya ke bank, kenapa ya? Karena ini mungkin ya sama dibilang jasa yang kelihatan nah, yang secara legalitasnya itu betul-betul udah dinilai atau dilihat di mata hukum gitu loh. Iya betul. Terus dilihat dari nilainya sih menurutku ya properti naik terus harganya. Yes. Yang ada. Kalau misalnya kita KPR nih, kita KPR mungkin pas di harga 100 juta ya. 1M misalnya di harga 1M. Ya mungkin habis kita KPR selesai nih lunas, harganya udah naik. Bisa naik. Udah ya istilahnya udah profit lah. Ya. Beda kalau misalnya kita anggunkan emas kan ikut harga pasar pertama. Ataupun kita anggunkan BPKB ya, ada ya, anggunkan BPKB. Tapi itu nilainya kan menurun. Nyusul. Iya, menyusut. Nah, beda. Jadi makanya properti masih instrumen terbaik sih menurut versi kita ya. Ya, kenapa ya guys? Seperti tadi bilang kan, selain kita bisa beli properti tanpa menggunakan uang kita, yang kedua kita bisa mendapatkan profit margin tanpa harus menjual properti itu sendiri. Iya, passive income dong. Passive income. Iya. Dari yang penting kita manfaatin sih, maksudnya disewain misalnya Pak ya. Ya betul. Jadi istilahnya kita bisa mendapatkan income tanpa menjual properti kan. Salah satunya itu ya menyewakan. Yang kita tahu mungkin di investasi lain ya mereka harus menjual dulu nih produknya atau apanya lah gitulah. Yang penting harus menjual barangnya tersebut baru ada yang namanya istilah profit margin. Tapi kalau di properti, kalau kalian menjual Sobat Cuan menjual propertinya ya mendapatkan profit margin lebih gede. Tapi kalau tidak menjual tuh properti juga bisa mendapatkan passive income dari sewa. Jadi artinya ini ada investasi yang
terbaik versinya Pro Max. Benar. Kita bandingin lagi nih sama emas nih. Emas tiap bulan nggak kasih kita duit. Ya kan, kita tabung emas nih. Kita cerita nggak ada tiap bulan kasih kita duit. Tapi ketika kita jual baru dapat duit dong. Kalau properti nggak. Properti tiap bulan itu bisa kita hasilkan dengan disewa menyewa. Ya, ketika kita jual pun jadi ada nilai. Apalagi kalau misalnya tiap tahun penyewaannya bagus, angka jualnya pasti lebih tinggi. Betul. Ya, jadi kalau kita investasi properti ya teman-teman pasti tahu lah ya, sebelum investasi properti pasti kan tanya agent dulu nih ya, terutama tanya agent Pro Max kan, di mana lokasi yang terbaik. Nah, kita akan memberikan lokasi yang terbaik yang di mana tuh para sobat cuan apabila menjual propertinya tersebut ya akan mendapatkan cuan yang gede. Iya. Cuan yang gede karena kita nggak mungkin milih lokasi yang jelek ya buat para sobat cuan itu. Betul banget. Nah, jadi gimana ya, kita ngomongin properti itu ya seperti rumah lah ya, apartemen, termasuk juga tanah. Tanah bukan nggak bisa disewain loh ya. Yes. Wah, tanah sekarang bisa disewain. Ada orang yang misalnya bisnis doorsmith misalnya, dia nggak ada tempat untuk taruh mobilnya atau sewa menyewa bus misalnya. Yes. Ya itulah tempat parkirnya. Gitu. Jadi semua properti itu bisa di ini. Pergudangan mungkin. Pergudangan. Jadi luas banget sebenarnya. Oke, mungkin sobat cuan ada yang bilang kalau emas kan lebih terjangkau. Ya, itu sih betul ya. Jadi kalau emas kan bisa lebih terjangkau, tergantung berapa gram yang kita beli gitu ya. Iya. Ya memang properti harganya memang jauh lebih besar. Tapi udah ada yang murah, Pak. Tapi ada yang murah juga. Murah dari segi mana? Murah dari segi cicilan. Iya, benar. Jadi kalau kita beli properti memang secara kasat mata, wah harganya 500 juta, harganya 1 M. Wah saya mahal ya, saya nggak punya duit lah, saya nggak punya. Tapi jangan lupa, kita yang ada istilahnya namanya cicilan DP. Ya, promosi dari developer sekarang kan banyak sekali yang menggunakan cicilan DP. Ya, yang dimana itu DP sekian persen ya, kita ngomong contoh bisa 10% atau 20% bisa dicicil sampai dengan 2 tahun, 3 tahun. Ya kan nggak tahu nih, tergantung promo masing-masing kan. Jadi artinya jadinya terjangkau. Misalnya nih sebulan 3 juta misalnya. 3 juta. Berarti kita hitung sehari aja, Pak. Sehari kita harus tabung 100.000. Yes. Iya kan? Kita harus kerja apa nih biar dapat 100.000 lebih gitu loh. Jadi artinya dengan sehari kita save 100.000, sebulan kita bisa mengangsur 1 kali angsuran. Setelah itu gimana? Ya setelah cicilan DP kan saya nggak ada duit lagi nih bayar, biasanya gitu kan. Ya itulah makanya kita bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa perbankan. Nah, yang di mana tuh kita bisa nyicil lagi nih, tergantung tenor pinjaman kita. Iya, terus iya benar. Dari bank lah, maksudnya yang bank tawarkan tuh berapa tahun? Ya analisa dari bank, habis itu nanti sesuai dari dianalisa oleh bank, kita maksimalnya kita bisa pinjam tenor 10 tahun, bahkan 15 tahun. Habis itu per bulannya berapa? Itu ya tergantung para sobat cuan punya kebutuhan. Itulah kenapa properti menjadi instrumen investasi terbaik sampai saat ini. Kalian boleh cek deh, bahkan bukan versi kita aja ya, bukan versi Pro Max saja. Sobat cuan boleh cek di Google, instrumen investasi terbaik itu apa. Pasti itu biasanya properti itu pasti number one. Setahu saya ya, saya baca di Google. Kita dapat info kayak gini pun karena membaca, Pak ya. Betul, karena kita mendapatkan info-info ya secara nggak langsung ya, biasanya sih orang posting-posting di Facebook. Ya terus misalnya ada yang mungkin dari media-media sponsor keluar ya kan, masuk. Jadi di sosmed itu sekarang gampang banget mendapatkan informasi-informasi yang terupdate ya kan? Utamanya investasi ya. Investasi kan sekarang banyak investasi bodong. Yes. Nah, makanya kenapa ada investasi bodong? Karena banyak nggak jelas. Makanya kenapa properti masih jelas-jelas aja. Kecuali nih ketemu agen penipu. Ya itu lain cerita. Kita balik lagi ke agen ya. Balik lagi ke marketingnya. Balik lagi ke video sebelumnya nanti dilihat. Kita boleh lihat kriteria agen seperti apa yang bisa dipercaya nih. Nah, di episode sebelumnya kalian boleh cek di YouTube kita ya. So, teman-teman, untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang investasi properti mau mulai dari kapan, misalnya kalian yang mungkin masih sekolah mungkin atau masih kuliah, masih ragu nih, padahal punya kemampuan tapi ragu. Ya, kenapa nggak tanya ke kita aja?
Betul, mungkin ya teman-teman yang udah lihat video tersebut, ya kan, boleh langsung aja komen ya, komen di Iya, bawah, boleh. atau boleh DM kita masing-masing, atau DM ke IG Promax langsung, atau Facebook fanspage Promax langsung. Betul. Bagaimana sih cara investasi yang terbaik buat para sobat cuan? Iya, apalagi sobat cuan nih yang baru mau mulai berinvestasi properti nih, ini penting banget untuk memilih properti yang terbaik gitu. Jangan sampai investasi yang baru pertama ingin invest malah jelek. Jadi jelek. Wah, nanti kesannya gara-gara kesan pertama yang jelek jadi kelak nggak mau investasi properti Ya. lagi. Oh, sayang banget. Sayang banget. Padahal ini investasi terbaik gitu. Jadi para sobat cuan ingat ya, bagi kalian yang juga belum subscribe, langsung di subscribe, dibunyikan juga, dinyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan info tentang seputar properti, biar kita nggak ketinggalan info-infonya yang terupdate, karena properti itu kadang peraturannya juga bisa berubah, promonya bisa berubah, jadi biar kita up to date terus. Nah, itulah kenapa kalian harus subscribe. Jadi kalian bisa punya pengetahuan dan wawasan tentang properti. Karena apa? Karena semua harus punya rumah. See you in the next video.